Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Lutfia dengan NIM 2310911320041 dari PSKPS Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem reproduksi pria dan wanita serta fungsi seksual. Jadi yang pertama-tama akan saya bahas adalah sistem organ reproduksi dari pria. Sistem organ reproduksi dari pria sendiri atau kita bisa sebut dengan organa genitalia maskulina itu terbagi menjadi dua, yaitu interna dan juga eksterna. Nah, kita masuk ke organa genitalia yang interna terlebih dahulu. Yang pertama ada testis atau biasa disebut juga dengan orchis. Untuk gambarnya ada di sini. Ini adalah gambaran testis. Di bawahnya juga ini adalah testis. Oke, baik. Di testis sendiri itu memiliki fungsi untuk memproduksi spermatozoa dan juga menyekresikan hormon testosteron. Nah, untuk strukturnya ini adalah testis. Ini terdapat tunika albuginea, lalu ada lobuli testis, lalu ada septula testis. Septula ini kayak semacam sekat-sekat pembatas. Ini ada septula testis. Lalu testis yang di sebelah kiri itu ternyata lebih rendah daripada testis di sebelah kanan, sehingga tidak akan menekan satu sama lain di antara paha. Oke. Lalu kita lanjut ke organ yang kedua. Itu terdapat epididymis. Jadi ini adalah gambaran epididymis. Ini merupakan gambaran epididymis. Jadi epididymis ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada kaput epididymis, lalu cauda epididymis, lalu corpus epididymis. Kaput ini bagian kepala, bagian atasnya. Lalu ini ada corpus epididymis di bagian badannya, lalu ada cauda ini di bagian ekornya, ini di bawah. Nah, ini lanjut lagi ke testis. Di testis jika dibuka, ini dalamnya, tampak dalamnya ada lobuli testis, septula testis. Lalu terlihat juga ada corpus epididymis. Sebentar. Ini corpus epididymis. Lalu ini ada semacam bulatan, itu terdapat ductus deferens. Ini juga ductus deferens. Lalu terdapat beberapa fascia juga. Ada fascia spermatica interna, fascia cremasterika, fascia spermatica externa, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari epididymis sendiri yaitu sebagai tempat maturasi dan penyimpanan spermatozoa. Panjang epididymis sendiri itu hanya 7,5 cm, tapi sebenarnya epididymis itu sangat-sangat panjang. Jika yang diluruskan itu panjangnya bisa mencapai 6 meter dan itu berkelok-kelok. Kalau kita lihat di struktur epididymis, di ujungnya ini ada ductus deferens. Nah, kita lanjut ke organ selanjutnya yaitu ductus deferens. Ini dia. Jadi ductus deferens ini bisa kita lihat sendiri dari strukturnya, itu seperti pipa. Jadi ductus deferens itu merupakan pipa muskuler dan panjangnya sendiri itu sekitar 45 cm dengan diameter 2,5 mm. Ini organnya. Terus kalau bisa kita lihat, dia itu memang seperti saluran, memang seperti pipa, dia bulat. Di dalam testis pun bentukannya seperti itu. Nah, ductus deferens ini berjalan dari epididymis lalu ke funiculus spermaticus, lalu ke canalis inguinalis, lalu ke cavitas pelvis, dan ke posterior vesica urinaria atau kantung kemih. Oke, kita lanjut ke organ selanjutnya.
ini adalah ductus ejaculatorius. Jadi, ductus ejaculatorius itu merupakan gabungan dari dua ductus, yaitu gabungan dari ductus deferens dan juga ductus vesicula seminalis. Untuk ductus ejaculatorius itu ini bagian ini. Mohon maaf gambarnya kurang HD. Ini itu merupakan glandula bukan glandula. Ini merupakan ductus ejaculatorius dan panjangnya itu bisa 2 cm dan juga dia menembus glandula prostata. Dan muara dari ductus ejaculatorius ini di uretra pars prostatica. Ini glandula ejaculatorius. Lalu kita lanjut. Mohon maaf salah. Kita lanjut ke organ selanjutnya. Ini adalah vesicula seminalis. Ini kita lihat, ini ada saluran vas deferens juga tadi. Terus ada nih glandula ejaculatorius. Ini adalah prostat, glandula prostat. Dan ini prostat yang pas uretra. Nah, kita bahas ke vesicula seminalis terlebih dahulu. Jadi vesicula seminalis ini, kalau misalnya ini kan bentuknya seperti melilit begitu, itu panjangnya hanya 5-7 cm. Namun misalnya kita buka, kita panjangkan, kita luruskan, itu panjangnya bisa mencapai 15 cm. Vesicula seminalis ini mempunyai kapsul jaringan konektif dengan lapisan otot polos di bawahnya. Jadi bawahnya ini ada otot polos. Nah, adapun pars sekretorinya itu merupakan saluran yang sangat berkelok-kelok. Kita bisa lihat ini sangat-sangat berkelok-kelok dengan banyak cabang membentuk labirin yang kompleks. Jadi kita lihat ini sangat-sangat berkelok-kelok kan. Dan juga fungsi dari vesicula seminalis ini adalah menyekresikan sebagian besar cairan semen itu sebanyak 60%. Lalu kita lanjut ke glandula prostata. Ini ada gambaran juga glandula prostata. Jadi glandula prostata ini terdiri dari otot polos, jaringan ikat fibrosa, dan juga kelenjar. Namanya saja sudah glandula. Glandula artinya kelenjar. Nah, fungsi dari prostat sendiri, glandula prostat itu adalah menyekresikan sebagian besar cairan semen itu sepertiganya. Nah, baunya sendiri itu ada bau khas. Ini ada gambaran dari point of view yang lain. Glandula prostatica itu ada di bagian sini. Ini testis tadi epididymis, ductus deferens di bagian sini. Glandula prostatica, ini tadi vesicula seminalis. Diameter dari glandula prostatica sendiri itu sekitar 3 cm dan kita bisa memegangnya di palpasi di upper rectum. Terus seperti yang kita lihat dari gambaran ini, glandula prostatica ini memiliki 2 lobus, yaitu ada lobus lateralis dan juga ada 1 lobus medius. Di tengah-tengah sini sebenarnya ada uretra. Oke, baik, selanjutnya adalah glandula bulbouretralis. Jadi glandula bulbouretralis itu ada di sini, ini kecil. Ini gambar yang lebih jelas. Ini adalah glandula bulbouretralis. Dia itu terbenam di musculus sphincter uretra di posterior pars membraneca uretra. Jadi dia tuh juga bermuara di bawah di permukaan bawah pars spongiosal uretra, dan diameternya ini cuma 1 cm, sedangkan panjang ductusnya itu 2,5 cm. Ini gambarannya. Fungsi dari glandula bulbouretralis sendiri adalah untuk memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi.
Lalu selanjutnya adalah skrotum. Ini adalah gambaran skrotum. Ini skrotum itulah sejenis lapisan yang melindungi testis. Dia itu kantung kulit, otot, dan jaringan konektif fibrosa. Kulit skrotum ini punya ada namanya glandula sebaceae, terus rambutnya jarang-jarang, dan juga terbagi menjadi 2 kompartemen oleh septum medianum. Isinya itu ada testis sama spermatikon. Jadi fungsi dari skrotum sendiri itu adalah agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih dingin dari suhu inti tubuh, karena testis itu tidak dapat memproduksi sperma pada suhu tubuh yang lebih dari 30 derajat Celcius. Oke, dan skrotum sendiri itu terpisah dengan facies spermatica externa oleh jaringan ikat longgar. Jadi skrotum itu dapat bebas bergerak. Ini adalah skrotum. Ini ada sekatnya. Ini sebenarnya luarnya ini adalah skrotum. Ini kutis itu kulit. Oke, baik. Oh iya, skrotum ini sudah termasuk ke organ eksterna. Lalu selanjutnya ini ada penis. Penis merupakan organ eksterna. Ini dia gambarannya. Penis merupakan organ kopulasi, terdiri atas radix, corpus, dan glans. Dan radix dari penis sendiri terdiri atas 2 crus dan 1 bulbus. Lalu crus penis berlanjut menjadi corpus cavernosum penis, dan bulbus penis itu menjadi corpus spongiosum. Sedangkan penis sendiri menjadi glans penis. Gambarannya. Nah, seperti yang kita tahu, di penis sendiri itu memiliki jaringan erektil yang sudah disebutkan tadi, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Nah, pada waktu dia itu tidak ereksi, panjang normalnya itu bagian eksternal adalah 8-10 cm, sedangkan diameternya itu 3 cm. Namun pada saat ereksi itu panjang bagian eksternalnya itu lebih panjang, yaitu 13-18 cm, dan diameternya itu 4 cm. Oke, baik, itu sekian dari saya mengenai organ reproduksi pada pria. Selanjutnya kita akan memasuki organ reproduksi pada wanita. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita, lebih tepatnya organ reproduksi pada wanita atau organ genitalia feminina. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, sistem reproduksi kita itu ada di area tulang pelvis, dan pelvis kita itu lebih lebar daripada laki-laki karena kita para perempuan ini akan melahirkan, sehingga untuk memudahkan jalur melahirkannya nanti itu pelvis itu menjadi lebih lebar. Nah, organa genitalia feminina ini kembali terbagi menjadi 2 juga, ada yang interna dan juga ada yang eksterna. Untuk yang interna itu ada beberapa, itu ada ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Sedangkan yang eksterna itu cukup banyak ya. Jadi yang pertama kita akan bahas itu yang bagian interna terlebih dahulu. Yang pertama ada ovarium. Di sini ada gambar ovarium. Jadi ovarium itu homolognya dengan testis. Ukurannya cuma 3 kali 1,5 kali 1 cm.
ini, ovarium bisa dilihat. Lalu dia juga terdapat ada fossa ovarica, dan ovarium sendiri itu memiliki beberapa fasies. Ada 2 fasies, yaitu fasies medialis dan juga fasies lateralis. Dan juga ovarium itu memiliki 2 ekstremitas, ada ekstremitas tubaria dan juga ekstremitas uterina. Dan juga ovarium itu memiliki 2 margo, margo mesovarica dan juga margo libera. Nah, di dekat ovarium ini ada struktur namanya mesovarium, terus ada juga ligamentum suspensorium dan ligamentum ovarii. Ini ada ligamentum ovarii proprium, yang ini ada ligamentum suspensorium ovarii. Nah, struktur dari ovarium sendiri itu ada epithelium germinal, terus ada tunica albuginea, terus ada korteks dan juga ada medula. Fungsi dari ovarium ini adalah untuk menghasilkan atau memproduksi dari sel telur atau sel ovum. Oke, baik. Fungsi dari ovarium sendiri itu adalah untuk memproduksi sel telur atau sel ovum, dan juga di ovarium ini akan mensekresikan hormon seks, yaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Nah, lalu kita lanjut ke struktur yang kedua, organ yang kedua, yaitu ada tuba uterina. Ini dia gambarnya, teman-teman. Ini ada tuba uterina, ini ada bagian ismusnya, ini bagian ampula, ini ada fimbre. Di ujung dari tuba uterina itu ada fimbre. Jadi, tuba uterina ini merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus atau rahim. Dan di sini merupakan tempat terjadinya pembuahan, tempat bertemunya sperma dengan sel ovum itu di tuba uterina. Terus ada struktur yang bernama mesosalpinx ini. Terus juga ada beberapa struktur lainnya seperti yang kita tahu, ini tadi fimbre, seperti rumbai-rumbai atau seperti jari. Ini yang akan menangkap ovum nanti lalu masuk ke sini. Lalu kita ke struktur selanjutnya. Jadi struktur selanjutnya adalah uterus. Ini adalah uterus, tampak posterior, dan ini adalah uterus, tampak frontal. Ini ada beberapa struktur dari uterus, ada fundus uteri. Ini ada saluran ureter di bagian sini. Ini corpus uteri. Ini jika kita lihat dari potongan frontal, fundus, corpus. Jadi, di uterus ini memiliki panjang 7 cm dengan lebar 4 cm di area fundus. Ini 4 cm dan tebalnya itu 2,5 cm. Nah, untuk strukturnya itu ada fundus, corpus, dan juga cervix. Cervix itu bagian leher. Ini adalah cervix. Uterus sendiri memiliki beberapa fasies, ada fasies anterior atau fasies vesicalis, lalu ada fasies posterior atau fasies intestinalis, dan juga ada margo lateralis. Ini kita bisa lihat di sini ada isthmus uteri, ini ada ostium uteri, ini lubang kayak sebagai jalur masuk ke area uterus. Ini ada vagina. Nah, fungsi dari uterus sendiri itu sebagai tempat melekatnya embrio dan tempat berkembangnya janin. Dan di uterus ini ada lapisan yang bernama endometrium. Untuk struktur dari uterus ada
lapisan yang bernama endometrium, myometrium, dan juga perimetrium. Ini endo, myo, dan ada perimetrium satunya. Lalu kita lanjut ke struktur selanjutnya adalah vagina. Ini lebih jelasnya. Ini adalah vagina. Jadi vagina itu merupakan organ kopulasi dan juga sebagai saluran kelahiran. Panjangnya itu bagian anterior itu 7,5 cm dan juga untuk posteriornya itu 9 cm. Ini di atasnya ini ada cervix uteri. Vagina ini memiliki fungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara uterus dan juga dengan bagian luar tubuh, dan berfungsi sebagai jalur ketika kita menstruasi. Jadi darah keluar dari sini, dan juga berfungsi untuk ketika berhubungan badan dan proses kelahiran. Struktur dari vagina sendiri ada beberapa, yaitu tunika mucosa, tunika muscularis, dan juga tunika adventitia. Vagina ini sangat distensible. Lalu ada tambahan sedikit mengenai cervix uteri. Ini ada bagian cervix uteri. Jadi cervix uteri itu merupakan bagian bawah dari uterus yang membuka jalan ke vagina, dan fungsinya untuk saluran untuk sperma yang mau memasuki rahim, atau buat jalur bayi keluar saat dilahirkan. Baik itu untuk organ yang interna. Lalu kita masuk ke organ genitalia eksterna. Organ genitalia eksterna ini ada beberapa dan cukup banyak juga. Itu yang pertama ada mons pubis. Ini yang paling atas nih. Mons pubis itu semacam kayak rambut-rambut halus, dan ini di area pubis, menutupi area pubis, dan fungsi utamanya itu buat melindungi tulang pubis pastinya, dan juga jaringan di sekitarnya, dan berfungsi sebagai bantalan saat berhubungan badan. Ini gambaran untuk mons pubis. Lalu selanjutnya ada struktur yang namanya klitoris. Klitoris ini ada beberapa bagian, ada glans, corpus, dan juga crus. Ini bagian glans klitoridisnya ini seperti bulat di tengah. Jadi klitoris ini sangat sensitif karena memiliki banyak sekali ujung saraf di sana, sehingga ini sangat sensitif. Lalu selanjutnya ada bulbus vestibuli. Jadi bulbus vestibuli ini struktur sepasang jaringan erektil yang terletak di kedua sisi lubang vagina. Sebentar ya guys ya. Mana bulbus vestibulinya? Oh ini. Oke, baik. Lalu selanjutnya lalu selanjutnya ada bulbus vestibuli. Jadi bulbus vestibuli itu terletaknya ini di gambar ini tidak terlihat, dia di bawah kulit, di dalam soalnya.
itu dia sepasang jaringan erektil yang terletak di kedua sisi lubang vagina, dia di kanan dan di kiri. Nah, fungsinya itu buat membantu dalam meningkatkan kekuatan dan kenyamanan selama berhubungan badan dengan mengisi dengan darah saat terangsang. Jadi dia ada bagian sisi kanan dan sisi kiri. Lalu selanjutnya setelah ada bulbus vestibuli itu ada labium minus atau labium dan labium maius. Ini labium minus itu letaknya itu di dalam dan juga lebih kecil, sedangkan labium maius itu letaknya di luar dan pastinya lebih besar, atau bisa disebut juga dengan labia mayora dan labia minora. Nah, labium minus ini lipatannya lebih kecil dan terletak di dalam dan mengelilingi serta melindungi pintu masuk vagina dan juga klitoris. Di labium minus ini juga memiliki beberapa kelenjar yang membantu menjaga kelembapan. Lalu selanjutnya di labium maius itu lipatan kulit yang lebih besar dan di area luar. Fungsi utamanya itu untuk melindungi struktur internal organ genital dan juga membantu untuk menjaga suhu tubuh di area genital. Ini labium maius, yang ini labium minus. Lalu selanjutnya ada vestibulum vaginae. Ini adalah vestibulum vaginae, ada kanan, ada yang kiri. Jadi vestibulum vaginae ini, vestibulum merupakan ruang. Jadi ruang ini adalah area yang terletak di antara labia minora dan juga meliputi pintu masuk vagina serta uretra. Fungsi utamanya itu sebagai area yang menghubungkan organ genital eksternal dengan vagina. Lalu selanjutnya ada hymen. Ya, di sini tidak ada tunjukannya, tapi hymen itu ada di area sini. Dia itu selaput tipis sekali yang menutup sebagian lubang vagina. Dan untuk fungsinya sendiri itu untuk spesifiknya belum diketahui, namun yang kita sering dengar hymen ini bisa sering disebut juga dengan selaput darah. Orang-orang mengatakan ini sebagai indikator keperawanan. Namun hymen sendiri ini bisa pecah, itu alasannya bukan hanya karena berhubungan badan, namun juga dapat robek itu karena beberapa aktivitas seperti berolahraga dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya setelah hymen itu ada glandula vestibularis mayor. Nah, glandula vestibularis mayor ini yang terlihat di sini hanya ada muaranya. Ini muaranya di area sini dan glandulanya itu ada di dalam. Ini merupakan kelenjar yang bisa kita sebut juga dengan kelenjar Bartholin. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang terletak di kedua sisi pintu masuk vagina. Nah, fungsinya itu sebagai menghasilkan cairan pelumas yang membantu mengurangi gesekan selama berhubungan seksual. Glandula vestibularis mayor ini disebut juga dengan glandula Bartholdi atau Bartholdi's gland. Itu tuh sama atau homolog dengan glandula bulbouretralis yang ada di laki-laki, dan fungsinya itu juga sama, itu sebagai menghasilkan cairan sebagai pelumas agar itu membantu untuk mengurangi gesekan selama berhubungan seksual. Oke, baik.
Baik, slide-nya sudah habis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.